Sebenarnya istilah ego sudah tidak digunakan lagi sejak puluhan tahun yang lalu, karena ternyata secara biologis tidak ditemukan ada sirkuit ego di dalam otak manusia. Selamat datang di episode kedua dari video series yang berjudul YZ Leadership, di mana kita akan membahas tentang faktor ego dan emosi dalam kepemimpinan. Video ini tuh istimewa loh, karena langsung mengingatkan kita tentang ego dan emosi di awal-awal pembahasan. Kami di MTI Talent Story percaya bahwa situasi Zero Ego Neutral Emotion atau disingkat ZENE perlu dipupuk sejak awal di dalam diri semua pemimpin masa kini. Mengapa? Kita bahas secara bertahap. Pertama-tama kita akan membandingkan dua perilaku dari dua pemimpin yang berbeda. Pemimpin yang pertama, katakanlah ia seorang pejabat tertinggi sebuah maskapai penerbangan nasional yang terjerat kasus penyelundupan. Setelah kasusnya terungkap, maka terdengarlah kabar tentang bagaimana ia memperlakukan karyawan di perusahaannya dengan tidak baik, bagaimana ia membuat keputusan yang merugikan banyak orang, bahkan hubungan dengan keluarganya pun yang tidak baik itu terungkap. Dan semuanya menunjukkan kepada kita bahwa perilaku-perilaku pemimpin tersebut tidak boleh kita teladani. Itu pemimpin yang pertama, kita sebut saja pemimpin A. Kemudian ada pemimpin B, seorang CEO perusahaan internasional. Di hari pertama ia bekerja, ia diberikan kunci ke kantor barunya. Ketika ia memasuki kantor tersebut, ia tercengang. Kantornya berlokasi di lantai tertinggi dengan pemandangan terbaik di gedung itu. Liftnya khusus, pokoknya sangat eksklusif. Tapi setelah 2 minggu, sang CEO meminta untuk pindah kantor ke tempat yang satu lantai dengan karyawan lainnya. Ia ingin berbaur di sana. Ketika ditanya mengapa ingin pindah dan melepaskan fasilitas kantor mewah itu, ia berkata, "If I don't meet with people, I won't get to know what they think. And if I don't have a finger on the pulse of the organization, I can't lead effectively." Artinya, jika saya tidak bertemu dengan karyawan, maka saya tidak akan tahu apa yang mereka pikirkan. Karyawan adalah denyut nadi perusahaan. Jika saya tidak merasakannya, maka saya tidak dapat memimpin secara efektif. Dan tentunya kita patut memberikan pujian pada pemimpin B ini. Apa yang ia lakukan, yaitu rela melepaskan fasilitas mewah demi untuk mampu memimpin secara efektif, itu adalah contoh yang sangat hebat, di mana seorang pemimpin secara aktif menghindarkan dirinya dari situasi yang disebut close-mindedness, atau istilahnya adalah, menurut sebuah artikel di Harvard Business Review, disebut juga sebagai leadership bubble. Sekali lagi saya ulangi, pemimpin B secara aktif menghindarkan dirinya dari terjebak di dalam leadership bubble. Pertanyaannya adalah, mengapa harus seperti itu? Dan jawabannya adalah, karena terjebak di dalam close-mindedness atau leadership bubble merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Sekali kita terjebak di sana, maka semua keputusan yang kita buat akan beresiko merugikan semua orang di organisasi, merusak budaya di organisasi, dan tentunya merugikan semua stakeholder lainnya di organisasi. Pertanyaan berikutnya, kok bisa ya terjebak di dalam leadership bubble menyebabkan itu semua? Jadi begini ceritanya. Ada sebuah istilah yang disebut dengan hubris syndrome. Pertama kali dicetuskan oleh Lord David Cowan, dulunya adalah seorang British Foreign Secretary, dan Jonathan Davidson, seorang profesor di Departemen Psychiatric and Behavioral Science di Duke University. Menurut keduanya, hubris syndrome adalah situasi, keadaan, disorder, atau kelainan jiwa yang disebabkan oleh pencapaian kesuksesan seseorang dalam waktu tertentu. Dan berikut saya akan jelaskan mekanisme hubris syndrome menyerang kita sebagai seorang pemimpin. Ketika kita mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, peningkatan posisi jabatan, dan sejenisnya, maka kita mendapatkan power yang lebih dibandingkan sebelumnya. Pada saat itu, kecenderungannya adalah orang-orang di sekitar kita jadi lebih ingin dekat dengan kita, lebih mendengarkan kita, lebih menganggap kita. Bahkan mereka seringkali mau tertawa di atas candaan-candaan kita yang enggak lucu. Dan hal ini yang saya sebut barusan bersifat menggelitik ego. Sampai sini saya disclaimer dulu ya, bahwa di dalam sains sebenarnya istilah ego sudah tidak digunakan lagi sejak puluhan tahun yang lalu, karena ternyata secara biologis tidak ditemukan ada sirkuit ego di dalam otak manusia. Tetapi bolehlah di sini kita tetap menggunakan istilah ego karena kita sudah terlanjur familiar dengannya. Kita lanjut ya. Dan jika ego digelitik, ia akan membesar, biasanya tanpa kita sadari. Kita menikmati hal ini karena terlena dan membiarkan ini terus terjadi. Kemungkinan karena tidak ada yang mengingatkan kita akan bahaya dari hal tersebut. Jika hal itu yang terjadi, maka gejala pertama akan muncul di dalam diri ini, yaitu yang disebut dengan unchecked ego.
di mana kita tidak mau, tidak peduli untuk berpikir apakah perkataan yang kita ucapkan menyakitkan orang yang kita ajak bicara, apakah perilaku yang kita timpakan pada seseorang menyakitkan dia atau tidak, apakah keputusan yang kita ambil merugikan orang-orang di sekitar kita atau tidak. Kita tidak mau mengecek hal-hal tersebut. Kita mengalami unchecked ego. Dan jika hal ini dibiarkan terus tanpa ada yang mengingatkan kita, maka gejala berikutnya adalah ego mulai menunjukkan sifat-sifat yang mengerikan. Pertama, ego itu seperti target yang kita bawa-bawa di punggung. Semakin besar ego kita, semakin besar target tersebut. Semakin besar target tersebut, semakin orang tahu bahwa kita punya ego. Semakin orang tahu, semakin mereka termotivasi untuk memanipulasi kita. Mereka jadi tahu bahwa kita itu, misalnya, perlu dipuji-puji supaya mudah didekati, mudah dimanfaatkan, dan sebagainya. Dan lagi-lagi tanpa kita sadari, kita menikmati itu semua. Maka, selanjutnya gejala pun berkembang. Pada level berikutnya, ego membuat perilaku kita menjadi korup. Misalnya kita jadi lebih kasar, lebih selfish, dan yang sangat sering terjadi adalah kita jadi lebih senang menginterupsi orang lain. Jika ada anggota tim yang berbicara, kita langsung memotongnya karena kita menganggap omongan dia tidak sesuai dengan ego kita. Pada level ini, kita merasa bahwa kita adalah satu-satunya pihak yang menentukan kesuksesan organisasi. Kita merasa, akulah arsitek utama dari semua kesuksesan di departemenku. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Selanjutnya kita mengalami apa yang disebut dengan narrow vision atau pandangan sempit. Kita hanya mau mendengarkan, melihat, mempercayai apa-apa yang mengkonfirmasi ego kita. Di luar hal tersebut, kita tidak mau peduli. Kita pun mengalami bias konfirmasi atau bahasa Inggrisnya adalah confirmation bias. Dan jika kita sudah sampai di level ini, maka tibalah kita di dalam leadership bubble. Kita terkurung di dalam isolasi yang memutus hubungan dengan orang-orang di sekitar, dengan budaya di perusahaan, bahkan kita pun kehilangan sentuhan dengan klien dan para stakeholder lainnya. Di titik inilah segala keputusan yang kita buat akan merugikan semua orang, akan menghancurkan budaya organisasi, dan tentunya merugikan semua stakeholder di perusahaan kita. Jadi jelas ya, kembali lagi ke contoh hebat yang ditunjukkan oleh pemimpin B, bahwa secara aktif menghindarkan diri dari terjebak di dalam close-mindedness atau leadership bubble merupakan kewajiban kita sebagai pemimpin, dan wajib kita lakukan sejak awal karir kepemimpinan supaya kedepannya kita bisa memimpin secara efektif. Itulah sepenggal cerita yang kami adaptasi dari sebuah artikel di Harvard Business Review. Pada episode selanjutnya, kita akan meneruskan pembahasan ego dan emosi dengan judul Zero Ego, Neutral Emotion. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.